Persib Bandung mampu mencuri 1 poin di kandang Madura United dalam pertandingan pekan ke-7 Liga 1 2024. Hasil Madura United kontra Persib Bandung berkesudahan dengan skor 2-2 pada Sabtu malam tadi. Persib Bandung sempat dikejutkan oleh gol cepat Lolinya pada menit ke-7. Penyerang asal Brazil itu melakukan spekulasi tendangan luar kotak penalti yang tidak mampu diantisipasi penjaga gawang Teja Pakualam. Maung Bandung mampu membalikkan keadaan lewat 2 assist dari Ciro Alves untuk gol sundulan dari Taron Del Pino pada menit ke-30 dan sepakan kaki kanan Adam Ali semenit kemudian. Pada babak kedua, Persib Bandung mulai terlihat kelelahan. Progresi bola ke depan menjadi sangat minim dengan gencaran serangan Madura United. Adalah Jordi Raymond yang bisa memberikan umpan penentu sehingga Lulinya bisa leluasa menceploskan bola ke gawang Teja Pakualam untuk kedua kalinya pada menit ke-61. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengungkapkan jika gol-gol dari Madura United berbau keberuntungan. Ia sudah memprediksi pertandingan akan berjalan alot melihat tren performa Laskar Sapekera yang menanjak dalam beberapa laga terakhir. Laga yang berat sudah saya sampaikan sejak sebelum pertandingan. Babak pertama, kecuali gol mereka yang sedikit berbau keberuntungan, kami bermain dengan sangat baik. Kami mencetak 2 gol dan mempunyai beberapa peluang. Hodak memandang anak-anak asuhannya mengalami kelelahan yang berdampak kepada kekalahan di babak kedua. Tempo melambat, sangat sedikit progresi operan ke depan hingga tidak punya peluang lain sebanyak babak pertama. Pada babak kedua pada dasarnya kami mengalami kekalahan, dan itu alasan kami bisa kebobolan dan mulai melambat. Ini adalah laga kelima kami dalam 17 hari. Ini kenapa kami meminta untuk mengubah jadwal, tetapi mereka menolaknya. Dan saya sudah tahu sebelumnya bahwa ini akan terjadi. Jadi kelelahan menjadi masalah di babak kedua, kata Bojan Hodak. Sementara itu gelandang Persib Bandung Adam Alis mengaku dirinya kecewa pertandingan berakhir seri. Adam mengatakan setelah babak pertama timnya mengalami kelelahan. Mungkin ke depan, kata Adam, pihaknya akan lebih berbenah. Seperti yang coach bilang, ini game yang sulit. Di babak pertama kita bermain dengan bagus. Walaupun begitu kita semua pemain, jujur dengan hasil ini kita kecewa. Tapi kita harus bersyukur mendapatkan 1 poin. Kami bersyukur dapat 1 poin, kata Adam Alis. Hasil seri ini membuat Persib Bandung gagal menyalip Borneo FC Samarinda dan juga Bali United di peringkat kedua dan ketiga klasemen sementara. Persib sejauh ini mengoleksi nilai 13 dari 7 pertandingan, kendati belum mengalami kekalahan sejauh ini. Berikutnya Persib Bandung akan bertandang untuk menghadapi klub asal Cina Zhejiang FC di ajang ACL 2 pada Kamis 3 Oktober 2024 mendatang. Sementara itu, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengaku tidak puas dengan hasil akhir timnya di laga kali ini. Dia menilai anak asuhannya sempat kehilangan konsentrasi sehingga membuat tim tamu mencetak 2 gol. Rahmat menyebut timnya banyak melakukan kesalahan mendasar. Hal ini menjadi perhatian penting tim pelatih agar di laga berikutnya tidak terulang kembali. Kalau lihat hasil, sebetulnya kami kurang puas. Tapi itulah sepak bola. Kita harus menerima. Kita harus bersyukur dengan hasil ini. Mungkin banyak yang harus saya perbaiki lagi, terutama konsentrasi pemain dari menit awal hingga menit akhir. Karena seharusnya kita tidak kebobolan dengan cara-cara seperti itu. Dan juga banyak sekali kesalahan mendasar yang dilakukan pemain. Mudah-mudahan ke depan kita ada persiapan yang cukup. Setelah laga melawan Persib ini, kita akan coba perbaiki semua kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kata Rahmat Basuki. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak akhirnya buka suara atas keputusannya untuk menurunkan David Da Silva pada menit ke-84 atau beberapa menit jelang babak kedua berakhir. Hodak mengungkapkan bahwa alasan utamanya ialah David Da Silva hanya mendapatkan izin untuk tampil selama 15 menit oleh tim kesehatan Persib Bandung. Hodak mengungkapkan David Da Silva merupakan pemain yang baru saja dinyatakan pulih dari cedera. Meskipun begitu, jajaran pelatih tidak bisa memainkan David Da Silva secara serampangan karena harus didampingi dengan hasil rekomendasi jajaran tim kesehatan. Menurut pengamatannya, penampilan David Da Silva di laga tersebut cukuplah baik, meskipun tidak banyak mendapatkan peluang. Namun yang perlu digarisbawahi ialah soal mentalitas David Da Silva dalam mengembalikan semangat bertandingnya. Ia merasa peran David Da Silva akan jauh lebih terasa saat Persib Bandung melakukan tandang ke kandang Zhejiang FC dan lanjutan AFC Champions League 2. Ia berharap David Da Silva bisa kembali menunjukkan tajinya, sekaligus kembali mencetak gol di pertandingan selanjutnya. Mengenai David menderita cedera cukup lama. Secara fisik dia belum sepenuhnya siap. Kami bertanya kepada dokter tim,
dan dia hanya diizinkan bermain 15 menit saja. Ini laga pertamanya lagi. Cukup bagus. Dia tidak merasakan nyeri, dan kami bisa mendorong David untuk bermain lebih lama di laga berikutnya. Mungkin di Cina akan mendapat menit bermain lebih banyak, kata Bojan Hoda. PT Persib Bandung bermartabat membantah pemainnya melakukan pemukulan terhadap seorang bobotoh. Bantahan ini dikeluarkan manajemen berdasarkan hasil investigasi internal yang dilakukan selama beberapa hari kemarin. Vice President Operasional PT PBB Andang Ruhiat mengatakan tidak ada pemukulan terhadap bobotoh atas nama Riko Abdullah Mutakir yang dilakukan oleh pemain. Poin pertama, Hen diklaim melindungi bobotoh. Ia menjelaskan kejadian ini bermula dari Riko yang mengakui melontarkan kekecewaan kepada pemain dari tribun VIP dengan meneriakkan kata-kata makian kepada penggawa. Head of Communication PT PBB Adi Pratama kemudian meminta steward untuk menangkap atau mengamankan Riko di tribun VIP. Tindakan itu dilakukan lantaran khawatir umpatan ini bisa memicu kegaduhan. Pengakuan Riko Abdullah Mutakir dicekik dan ditarik secara paksa oleh Hen di tunnel tidak pernah terjadi. Namun Hen justru merangkul Riko tanpa tindakan pemukulan dan mencoba memberikan rasa aman kepadanya. Hen juga tidak melontarkan kata-kata kasar kepada Riko, kata Andang Ruhiat kepada awak media. Poin kedua, tidak ada tendangan kepada korban. Selanjutnya mengenai dugaan Kakang Rudianto yang mulanya diduga turut melakukan intimidasi, Andang memastikan berdasarkan hasil investigasi, Kakang memiliki maksud lain mendorong Riko ke locker room, yakni untuk menyampaikan langsung kekecewaannya kepada seluruh penggawa. Riko menyatakan ada tendangan yang dikonfirmasi Dr. Raffi Ghani yang mengaku sempat refleks untuk melindungi diri karena mengira Riko yang tiba-tiba membalikkan badan seperti akan menyerangnya. Poin ketiga, penarikan baju juga tidak ada. Setelah dibawa steward ke locker room, Riko mengaku digadang dan bajunya ditarik hingga robek oleh Adi Pratama yang disertai dengan hardikan. Andang memastikan hal itu juga tidak terjadi. Namun, menurut pengakuan dan kesaksian Adi Pratama, baju Riko robek karena adanya tarikan yang terjadi di depan pintu locker room dan tidak ada tindakan hardikan kepada Riko Abdullah Mutakir, kata Andang Ruhiat. Pada Jumat 27 September 2024, PT Persib Bandung bermartabat akhirnya merilis hasil investigasi internal terhadap dua kejadian yang terjadi di Stadion Sediakarupa saat Persib Bandung berlaga melawan Por FC pada ajang ACL 2. Kejadian pertama adalah dugaan tindakan intimidasi dan juga kekerasan yang dilakukan oleh Adi Pratama selaku Head of Communication PT PBB. Dua pemain Persib yakni Kakang Rudianto dan juga Hen, lalu kemudian dokter tim Persib Bandung Raffi Ghani terhadap seorang bobotoh yang bernama Riko Abdullah. Pada sesi konferensi pers malam kemarin, Andang Ruhiat selaku ketua dari tim pencari fakta yang dibuat oleh PT PBB menyatakan bahwa kasus ini telah ditutup dengan kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Masing-masing pihak dan para saksi melakukan tanda tangan di atas materai. Atas kejadian ini, satu pemain Persib Bandung yakni Kakang Rudianto telah dikenakan hukuman ataupun sanksi oleh PT PBB. Namun tidak disebutkan apa hukuman ataupun sanksi yang diberikan kepada Kakang Rudianto. Tim pencari fakta juga menemukan bahwa terjadi pelanggaran atas regulasi karena terdapat penonton yang memasuki area tunnel dan juga locker room, di mana seharusnya hal ini tidak boleh terjadi karena dua area tersebut merupakan area steril yang tidak boleh dimasuki sembarangan orang. Tim pencari fakta internal Persib Bandung terus merilis hasil investigasi terkait dugaan pelecehan verbal kepada bobotoh perempuan berinisial S oleh oknum steward. Hasilnya Persib Bandung menyatakan bahwa keterangan saudari S dan kesaksian steward bertolak belakang satu sama lain. Kesimpulan itu didapatkan setelah Persib Bandung bertemu dengan S yang didampingi kuasa hukumnya, Arvio Diar Pratama, lalu Tobias Ginanjar, dan juga ZNRS. Pada Selasa 24 September 2024 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Hotel Moxi Bandung. Kemudian Persib Bandung juga bertemu dengan steward berinisial A dan juga B untuk dimintai keterangan. Para petugas steward memberikan pernyataan secara tertulis di atas materai yang isinya menolak segala tuduhan saudari S, kata Andang Ruhiat. Setelah mendapati bahwa keterangan S dan juga steward berbeda, Persib Bandung menyarankan kedua belah pihak untuk menempuh jalur hukum. Persib menyarankan kedua belah pihak untuk melaporkan kepada kepolisian agar dapat diselidiki dan kemudian diproses secara hukum
oleh pihak berwenang. Persib tentunya akan mendukung pihak-pihak tersebut untuk melaporkannya kepada pihak kepolisian, kata Andang Ruhyat.